Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Gegesik yang sampai dengan hari ini sudah menyelesaikan proses persiapan pendaftaran PPDB keluar ya. Dan hari ini sesuai dengan yang sudah kita jalankan ya, berikut kami sampaikan mengenai petunjuk teknis tentang PPDB di SMA, SMK, dan SLB tahun 2023 Provinsi Jawa Barat. Mohon kalian cermati setiap detiknya ya, setiap informasi yang disampaikan karena ini sangat berpengaruh sekali dan sebagai informasi untuk kalian semua. Yang pertama adalah mengenai landasan hukum PPDB. Tentunya kita semua sudah tahu semua ya, bagaimana bahwa PPDB ini ada peraturan menteri, ada surat edaran Mendikbud, ada surat edaran Sekjen Kementerian Pendidikan dan lain-lain ya. Nah, ini sebagai landasan hukum daripada pelaksanaan PPDB di Jawa Barat. Yang kedua, prinsip PPDB yang diterapkan adalah objektif, transparan, dan akuntabel ya. Kemudian untuk persyaratan calon peserta didik baik SMA maupun SMK diantaranya pertama lulus sekolah SMP ya atau sederajat pada tahun sekarang atau lulusan tahun sebelumnya, lulus ujian kesetaraan bagi program paket ya, kemudian wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah. Kemudian untuk calon peserta didik kelas 10 itu pada 1 Juli tahun 2023 usianya paling tinggi adalah 21 tahun, seperti itu. Untuk persyaratan usia itu tidak berlaku jika ya untuk yang penyandang disabilitas, kemudian memang ada pendidikan layanan khusus atau berada di daerah terpencil, tertinggal, terdepan atau terluar. Untuk SMK, untuk bidang keahlian dan program keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Ya, jadi untuk SMK itu memang ada prioritas kelasnya masing-masing. Kemudian mengenai dokumen persyaratan PPDB, ini ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum diantaranya ada ijazah, ada surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan atau kartu peserta ujian sekolah ya. Ini sebagai persyaratan umum. Yang kedua adalah akte kelahiran atau kartu identitas anak. Kemudian yang ketiga kartu keluarga atau KTP juga, dan buku rapot semester 1 sampai dengan 5 ya. Kemudian ada surat tanggung jawab mutlak orang tua, ini persyaratan umum. Sedangkan untuk persyaratan khususnya ini sesuai dengan jalur pendaftaran masing-masing. Untuk KIP itu ada kartu program penanganan kemiskinan, ada DTKS, ada KIP dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah surat keterangan domisili, ini bagi afirmasi korban bencana alam atau sosial. Yang ketiga adalah surat tugas orang tua, ini khusus untuk perpindahan tugas orang tua ya, maksimal 3 tahun, tidak boleh lebih dari 3 tahun ya, atau anak guru. Kemudian surat keputusan Satgas COVID bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID-19 serta piagam dan dokumentasi prestasi itu untuk jalur prestasi kejuaraan maksimal 5 tahun dan minimal 6 bulan. Setiap dokumen difoto atau di-scan aslinya, dan yang kita pilih atau sekolah kita pilih adalah dokumen itu kita scan. Kenapa? Karena kalau di foto itu banyak sekali proses ketika verifikasi atau validasi itu ditolak sehingga membuat kita untuk mengulang kembali ya. Semua berkas itu nanti diunggah atau diupload ke website PPDB. Seperti itu. Kemudian untuk surat penanganan jalur perpindahan tugas. Ada 3 poin utama. Yang pertama, titi mangsa perpindahan paling lama adalah 3 tahun.
Yang kedua, diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga kantor, atau perusahaan yang memberi tugas. Yang ketiga, perpindahan tugasnya berlaku untuk tugas antar provinsi, kabupaten atau kota. Perpindahan tugas antar kecamatan dapat mendaftar jika jarak perpindahannya lebih dari 6 kilo. Seperti itu. Kemudian untuk identitas kependudukan, kartu keluarga, NIK ya. KK yang belum 1 tahun atau penerbitan KK baru karena perubahan anggota keluarga, misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, ada keluarga yang lahir misalnya adik, ada keluarga yang pindah, dapat melampirkan surat keterangan dari RT RW atau kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili. Terus untuk KK atau NIK itu pastikan NIK-nya aktif ya. Itu bisa dicek di dukcapil.kemendagri.go.id. Seperti itu. Nah, jika calon peserta didik tidak berdomisili dengan orang tua, misalnya menumpang ke famili lain, wajib ada surat pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang mendapat kuasa pengasuhan. Untuk kartu keluarga yang menerangkan bahwa calon peserta didik telah berdomisili paling singkat 1 tahun, ya, itu ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ini diantaranya ya, yaitu kesesuaiannya, kemudian berada pada daerah perbatasan, misalnya antar kabupaten, yaitu kita Kabupaten Cirebon dan Indramayu, kemudian dibuktikan dengan alamat domisili, kemudian diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya atau yang boarding school ya. Nah, untuk persyaratan bagi KIP, keluarga ekonomi tidak mampu ya, itu memang prioritas pertamanya adalah KIP ya. Tetapi di sini bisa juga mungkin kamu punya kartu program keluarga harapan, kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Sehat, kartu beras sejahtera, kartu sembako dan lain-lain ya. Tetapi ini menjadi prioritas berikutnya ya. Apakah saya penerima KIP atau tidak, itu bisa dicek dari laman pip.kemdikbud.go.id seperti ini. Kemudian untuk dokumen surat tanggung jawab mutlak atau fakta integritas orang tua, yaitu surat yang menyatakan bahwa calon peserta didik asli dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan. Format bisa diunduh pada laman atau website PPDB, dibubuhi materai dan ditandatangani oleh orang tua atau yang bertanggung jawab terhadap murid tersebut. Untuk persyaratan yang dari lulusan luar negeri, nah ini ada beberapa poin ya. Kemudian untuk persyaratan peserta didik sekolah luar biasa juga sama, ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Kemudian untuk persyaratan peserta didik non formal, misalnya paket kesetaraan ya, ini ada beberapa poin, diantaranya harus sudah dinyatakan lulus ya. Nah, untuk jalur PPDB ini ada beberapa jalur. Yang pertama jalur afirmasi, yaitu keluarga ekonomi tidak mampu KIP. Yang kedua jalur perpindahan tugas orang tua, anak guru ya. Kemudian ada jalur zonasi, ada jalur prioritas terdekat, ini khusus untuk SMK ya, untuk siswa yang rumahnya dekat dengan SMK tujuan. Dan ada jalur prestasi. Prestasi ini ada prestasi nilai raport dan prestasi kejuaraan. Ketentuan PPDB mengenai jalur pendaftaran dan lain-lain itu dikecualikan untuk misalnya SMK tertentu bisa menerapkan yang di luar ketentuan yang tadi.
Kemudian satuan pendidikan yang ada kerjasama dengan instansi atau yang lainnya. Nah, ini tidak berlaku untuk lulusan dari sekolah kita. Nah, untuk jalur PPDB di SMA, pembagiannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ada 2 tahap jalur PPDB itu. Tahap 1 adalah afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas. Tahap 2 itu adalah zonasi. Untuk afirmasi di sini ada 20% terbagi atas KIP 12%, peserta didik berkebutuhan khusus itu 3%, kondisi tertentu 5%. Kemudian untuk prestasi ini ada 2, yaitu prestasi nilai rapot dan kejuaraan, totalnya adalah 25%. Untuk kejuaraan ini ada akademik dan non akademik. Untuk perpindahan tugas atau anak guru itu di posisi 5%, dan zonasi itu adalah 50%. Nah, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya adalah kita ambil contoh nih. Misalnya untuk jalur afirmasi atau sekolah A, misalnya kita ambil contoh SMA A, itu menerima siswanya 300. Kalau misalnya afirmasi itu 20%, berarti 300 kita kalikan dengan 20%, yaitu 60. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, artinya ketika sekolah A yang akan menerima siswa sebanyak 300, itu untuk afirmasi butuh 60 orang, ya. Butuh 60 orang. Seperti itu. Yaitu terdiri KIP, peserta didik berkebutuhan khusus, dan kondisi tertentu. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk zonasi? Zonasi itu 50%. Artinya kalau SMA A itu 300 siswa butuhnya, kita kalikan dengan 50%, artinya separohnya. Separohnya itu adalah 150 siswa. Jadi sekolah tersebut akan menerima siswa, untuk jalur zonasinya adalah 150 siswa. Seperti itu ya, untuk beberapa jalur. Nah, untuk afirmasi PPDB yang KIP ya, KIP kebutuhan khusus dan kondisi tertentu, ini yang tadi sudah kita sampaikan ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk SMK. Nah, ini untuk SMK agak berbeda dengan SMA. Untuk SMA itu ada 2 tahap juga. Ada afirmasi, prioritas terdekat, kemudian prestasi, kemudian perpindahan tugas, ini ada di tahap 1. Nah, tapi tahap 2-nya ada lagi, itu tahap 2-nya adalah yang rapot umum. Ya. Jadi untuk rapot umum itu ada di tahap 2. Ini untuk PPDB SMK. Afirmasi, karena letak sekolah kita itu jauh dari SMK negeri manapun, maka kita tidak ada satupun siswa yang nanti mendaftar melalui jalur afirmasi. Prioritas terdekat juga tidak ada. Untuk prestasi raport ini bisa bisa di antara siswa kita ini mendaftar melalui prestasi raport ya. Baik itu di tahap 1 persiapan kelas industri, ataupun ketika gagal bisa mendaftar kembali yaitu melalui raport umum. Kejuaraan juga bisa, dengan catatan jenis kejuaraannya itu sinkron dengan SMK tujuannya. Untuk perpindahan tugas orang tua atau wali dan anak guru ini pun tidak kita gunakan karena memang domisilinya jauh dengan SMK tujuan ya. Mohon dipahami oleh siswa maupun orang tuanya.
Nah, untuk pendaftaran PPDB SMA itu ada beberapa langkah. Yang pertama bisa dilakukan secara online ya. Online itu didaftarkan secara kolektif dari sekolah asal, yaitu dari sekolah kita, atau bisa juga langsung ke sekolah tujuan ya. Nah, seperti biasa yang sudah kita lakukan adalah kita melakukan pendaftaran dari sekolah asal, kemudian melakukan verifikasi berkas ke sekolah tujuan. Nah, ini laman yang mungkin yang bisa diakses oleh siswa maupun orang tua. Untuk jadwal PPDB tahap-tahapnya ya itu sudah dilakukan semenjak Maret 2023 ya, sampai dengan Mei, kemudian Juni. Untuk tahap 1 itu tanggal 6 sampai dengan 10 Juni ya. Untuk SMA tahap 1 itu ada jalur afirmasi, perpindahan tugas, dan prestasi nilai raport dan kejuaraan. Untuk SMK-nya afirmasi, perpindahan tugas, prestasi nilai raport dan kejuaraan, prioritas terdekat, persiapan kelas industri, dan tes peminatan ya. Ini untuk SMK-nya. Nah, nanti tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 itu ada masa sanggah verifikasi. Ini dilakukan di sekolah tujuan. Misalnya ada kegagalan dalam atau ada kesalahan dalam data yang sudah di ACC, itu bisa dilakukan oleh tim verifikator di sekolah tujuan ya. Kemudian pengumuman itu dilakukan di tanggal 20 Juni 2023. Ini untuk tahap 1. Bagi yang dinyatakan lulus nanti akan langsung melakukan daftar ulang pada tanggal 21 sampai dengan 23. Ini jadwalnya ditentukan oleh sekolah tujuan. Kemudian untuk tahap 2 itu akan dilakukan pada tanggal 26 sampai 30 Juni. Yang mana untuk SMA itu yang tersisa adalah jalur zonasi. Yang SMK itu adalah prestasi raport umum ya. Kemudian tanggal 28 sampai tanggal 3 Juli itu adalah masa sanggah. Kemudian 3 sampai 4 ini mungkin ada tes untuk beberapa bidang keahlian yang bagi yang menyelenggarakan. Kemudian 5 Juli penetapan, dan tanggal 6 Julinya itu adalah pengumuman. Yang mana pengumuman ini bisa langsung dicek di laman resmi PPDB. Selanjutnya adalah tanggal 10 sampai 11 Julinya itu adalah daftar ulang PPDB tahap 2. Kemudian 12, 14-nya itu adalah MPLS, dan 17 Julinya itu sudah masuk tahun ajaran baru 2023-2024. Ini kurang lebih pembagian pendaftaran tahap 1, tahap 2 baik SMA maupun SMK. Jika tidak lolos tahap 1 dapat mendaftar di tahap 2. Ini bagi yang mungkin tidak ada pilihan keduanya atau tidak tidak bersedia disalurkan ke pilihan yang lainnya. Jika diterima di tahap 1 tidak diambil, harus mengundurkan diri pada waktu daftar ulang. Kalau tidak mengundurkan diri, maka sistem akan mengunci dan tidak bisa mendaftar di tahap berikutnya. Nah, ini beberapa langkah alur PPDB yang akan dilalui dari mulai pendaftaran sampai dengan selesai tahun ajaran baru. Kurang lebih seperti ini ya. Silakan kalau nanti informasinya ada dibutuhkan, silakan kalian screenshot saja datanya. Ini beberapa data. Nah, kemudian adalah pelimpahan kuota SMA. Misalnya jalur KIP itu tidak terpenuhi, maka jalur KIP ini akan dilimpahkan ke zonasi ataupun bagaimana ya. Tapi ini akan dilakukan by system atau oleh tim sekolah tujuan ya.
Tentunya ini kita sebagai pendaftar tidak punya hak untuk bagaimana dan bagaimana. Ini seperti ini. Kemudian untuk afirmasi SMA, seleksinya seperti apa ya. Kemudian ini untuk anak berkebutuhan khusus. Ini untuk kondisi tertentu. Selanjutnya adalah untuk seleksi jalur prestasi nilai rapot SMA ya, yang mana ini adalah dua jenis rapot untuk kurikulum yang SMP dan ini yang MTS. Misalnya untuk SMP itu hanya ada pendidikan agama, sedangkan untuk MTS itu pendidikan agama terdiri dari beberapa penilaian yang lain ya, misalnya Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah, kebudayaan Islam dan lain-lain seperti ini. Nah, bagaimana perhitungan skornya? Perhitungan skornya untuk yang lulusan SMP ya, jadi lulusan kita semester 1 nilainya itu berapa, dijumlahkan, kemudian dihitung rata-ratanya. Misalnya kita ambil contoh ini ada nilai 75, 80, 75 dan seterusnya. Ketika di rata-rata itu jumlahnya adalah 74. Semester kedua 65 ditambah 70 ditambah 70 ditambah 65 ditambah 70 75 70 70 80 dan 75. Ini dijumlahkan hasilnya berapa, kemudian dibagi, karena ini ada 10 mapel, dibagi 10. Nah, ini jumlahnya 71. Semester 3 rata-ratanya misalnya 73, semester 4 rata-ratanya 72,5, semester 5-nya misalnya 73,5. Jumlah daripada total nilai rata-rata ini menjadi nilai untuk PPDB. Artinya si A jumlah total nilainya adalah 364 ya. Ini untuk skor prestasi rapot SMA. Nah, bagaimana kalau yang lulusan MTS? Seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa pendidikan agamanya itu terdiri dari beberapa bagian, itu tetap semua nilainya dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah nilai yang ada. Nah, itu menjadi nilai rata-ratanya. Terus jumlah nilai rata-rata dari semester 1 sampai dengan 5 ini menjadi nilai PPDB-nya. Selanjutnya alurnya untuk perpindahan tugas orang tua ataupun anak guru. Nanti pendaftaran akan validasi, kemudian verifikasi, nanti masuk masa sanggah, kemudian seleksi, penetapan dan pengumuman ya. Ini akan dilakukan oleh atau by system. Kejuaraan juga sama ya, kurang lebih seperti itu intinya. Kemudian prioritas terdekat dengan domisili juga sama. Nah, ini beberapa contoh zonasi irisan ya. Irisan itu daerah perbatasan. Misalnya untuk wilayah sekolah kita itu irisannya adalah dengan Kabupaten Indramayu ya. Kalau ini contoh daripada zona Kota Bandung. Nah, untuk SMK itu ada seleksi SMK ya, itu ada uji kompetensi atau tes minat. Uji ini dilakukan tidak oleh semua SMK, hanya beberapa SMK yang menerapkan uji seleksi kompetensi di awal. Biasanya ada ya beberapa SMK dan beberapa jurusan, tidak semua. Ini menjadi hak daripada sekolah tujuan. Nah, untuk SMK tahapannya seperti yang tadi disampaikan ya, ada 2 tahap. Tahap 1 ini ada afirmasi, prioritas dan lain-lain, dan yang bisa kita gunakan untuk PPDB SMK itu adalah prestasi kejuaraan bagi yang mempunyai sertifikat kejuaraan dan persiapan kelas industri. Ini untuk siswa-siswi kita yang memang
yang beberapa mapel tertentu bisa masuk pembobotan. Nah, nanti di tahap 2 itu ada prestasi nilai rapot umum. Artinya nilai rapot berapapun itu bisa mendaftar ya. Nah, ini untuk afirmasi KIP SMK ya. Tapi ini tidak kita gunakan karena memang kita lokasi sekolahnya sangat jauh dari SMK negeri manapun. Urutannya kurang lebih seperti itu. Anak berkebutuhan khusus juga di kita tidak ada ya. Kemudian kondisi tertentu ini juga tidak kita manfaatkan karena memang tidak ada di sekolah kita. Kemudian prioritas terdekat SMK juga kita tidak memanfaatkan karena memang lokasi SMK negerinya itu jauh dari sekolah kita. Perpindahan tugas orang tua dan anak guru juga ini tidak ada karena lokasinya masih bisa dikatakan jauh. Kemudian prestasi jalur kejuaraan ini ada beberapa di antara rekan kalian yang memanfaatkan jalur ini ya. Penskorannya bagaimana? Tentunya ada atau sudah dilakukan by system. Jadi kita tinggal memasukkan misalnya kejuaraannya tingkat apa, prestasinya individu atau kelompok, itu nanti akan keluar skor yang didapatkan oleh pendaftar. Kemudian persiapan kelas industri. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk SMK di tahap 1 ya. Ini yang mau ke SMK tahap 1 silahkan dipahami alur-alurnya. Nah, kenapa dikatakan persiapan kelas industri? Karena tidak semua siswa bisa mendaftar pada jalur SMK tahap 1 ini. Bisa dikatakan karena memang ada sistem pembobotan nilai. Nah, di sini hanya 5 pelajaran inti yang nanti akan dilakukan penilaian ya. Artinya yang lain itu tidak dihitung, tapi ada juga yang kurang dari 5 ya. Itu menjadi hak sekolah tujuan masing-masing. Nah, di sini ada juga misalnya ya, nilai bahasa Indonesia ketika misalnya di situ ditentukan minimal 75. Ketika ada misalnya semester 1 nilainya 70, maka sistem sudah langsung menolak. Maaf, Anda tidak termasuk dalam ya, yang bisa melanjutkan pendaftaran di prestasi kelas industri ini ya. Jadi oleh sistemnya saja itu sudah langsung menolak seperti itu. Misalnya ini bahasa Inggris, kalau kita ambil contoh di sini kan 65 65 65. Nah, ini biasanya sudah ketika baru akan mendaftar saja itu sudah langsung ditolak. Nilai akhirnya itu nanti akan ada nilai rata-rata, yaitu 5 semester dari tiap mapel ya, rata-ratanya berapa, kemudian dikali dengan bobotnya. Bobotnya itu berapa ya, baru itu menjadi nilai pemeringkatannya. Berapa pembobotannya di sini nih, tergantung dari jurusan yang kalian tuju. Misalnya kamu mengambil jurusan teknologi konstruksi dan properti, kemudian kamu ngambil teknik furnitur. Nah, bahasa Indonesia itu dikali 2, matematik dikali 3, IPA dikali 3, IPS dikali 1, bahasa Inggris dikali 2. Nah, ini kamu harus ketahui pembobotan dari jurusan yang ingin kamu tuju ya. Silakan kamu mulai hitung berapa kira-kira hasil peringkatan nilai yang kalian peroleh tersebut. Nih misalnya kan ada SMK Mundu. Misalnya kita mau ke SMK Mundu, ini ada kemaritiman ya, ada TKPI, Teknika Kapal Penangkapan Ikan. Nah, pembobotannya itu untuk kemaritiman TIK ya,
ini nilainya 23312. Ini silakan boleh kamu hitung manual sebagai acuan bahwa kamu kira-kira masuk atau tidak di sekolah tersebut. Kalaupun tidak, memang nanti by system itu sudah langsung melakukan pembobotan ya. Jadi ketika kita masukkan nilai rapot semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 itu akan sudah langsung muncul nilai akhirnya berapa ya. Seperti itu. Tapi silakan ini bisa kamu lakukan untuk mengetahui kira-kira berapa nilai akhir untuk penskoran yang akan kalian peroleh. Seperti itu ya. Nah, kemudian tidak semua SMK itu ada kelas industrinya. Ada beberapa SMK yang tidak menerapkan kelas industri. Kalau ini tidak diterapkan, berarti di tahap 1 itu memang ada yang tidak ada penskoran bobotnya tersebut ya. Seperti itu. Nah, di sini yang harus kamu pahami juga adalah daya tampung, jumlah siswa dan rombongan belajar jurusan yang ingin kamu tuju. Waktu seleksinya kapan, teknik pelaksanaannya bagaimana, seperti itu. Selanjutnya adalah di tahap 2 ya, yaitu prestasi nilai rapot umum. Rapot umum urutannya kurang lebih seperti ini. Kita melakukan pendaftaran, nanti akan divalidasi, kemudian diverifikasi, nanti masuk ke masa sanggah, baru sistem seleksi oleh sistem IT, kemudian rapat dan penentuan jumlah yang berhasil lolos dan yang tidak, koordinasi dengan cabang dinas pendidikan ya, karena untuk SMA itu dikenal dengan koordinator wilayah ya, Korwil. Kemudian baru input ke sistem PPDB dan pengumuman ya, itu jalur-jalurnya. Nah, untuk nilai rapot umum pembobotannya kurang lebih seperti ini. Misalnya nilai agama semester 1, 2, 3, 4, 5 itu rata-ratanya berapa, kemudian misal ya, ini di bahasa Arab tidak dihitung. Ini untuk yang MTS ya. Nih, kurang lebih seperti ini. Gambaran untuk SMK. Ini juga sama. Nah, untuk yang bagi lulusan dari luar Provinsi Jawa Barat itu ada kondisi tertentu ya, karena memang kita mendaftar dan posisi kita ada di Provinsi Jawa Baratnya, jadi tidak ada masalah. Kamu mau sekolah SMA atau SMK negeri manapun, asal masih di Provinsi Jawa Barat itu mempunyai sistem PPDB yang sama ya. Mau ke Kuningan, mau ke Karawang, mau ke Bekasi, itu masih menggunakan sistem yang sama. Tapi kalau kamu daftarnya ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, itu sudah menggunakan sistem yang berbeda. Untuk daftar ulang, apa yang harus disiapkan? Ini misalnya sebagai contoh, menyiapkan dokumen persyaratan, kemudian membawa fotokopi dan memperlihatkan aslinya, bukti tanda diterima. Nah, ini biasanya sudah kita siapkan di awal ya. Artinya ketika kamu dinyatakan diterima di sekolah tujuan, itu kita tinggal membawa berkasnya saja, sudah lengkap semua. Bagi yang tidak daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Kalau kamu tidak mendaftar ulang di tahap 1 ya, dan tidak melakukan pengunduran diri, maka kamu tidak akan dapat melakukan pendaftaran di tahap 2. Seperti itu. Kalau ada kendala ya, yang pertama silakan selesaikan di satuan pendidikan. Artinya misalnya kamu ada ketidakpuasan, itu bisa melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada sekolah tujuan ya. Pastikan ini diselesaikan dengan baik ya, karena memang
yang dibutuhkan adalah mencari solusi kesalahannya di kita sebagai pendaftar atau di sekolah tujuan sebagai panitia. Kalau ini tidak berhasil, maka penyelesaiannya baru di tingkat cabang dinas pendidikan wilayah. Ya, ini tentunya dengan membawa bukti-bukti yang ada. Kalau ini juga tidak bisa, baru nanti di dinas pendidikan provinsi Jawa Barat. Setelah itu bisa juga pengaduan dilakukan melalui laman website yang disediakan. Ya, seperti itu. Pengaduannya untuk tahap 1 itu bisa dilakukan pada saat masa sanggah verifikasi, itu dari tanggal 7 sampai dengan 12 Juni. Untuk tahap 2-nya itu tanggal 28 Juni sampai dengan 3 Juli. Ya. Nah, bagaimana syarat penyampaian pengaduan? Yang pertama, prioritasnya yang melaporkan itu adalah orang tua siswa atau siswa yang bersangkutan. Kalaupun siswa tidak tinggal dengan orang tua, dengan wali, silakan harus ada surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Kemudian menyerahkan, mengupload fotokopi identitas pelapor, mengisi formulir pengaduan yang sudah disediakan, serta menyertakan foto bukti permasalahan yang diupload di media layanan pengaduan. Nah, seperti itu harapan kita. Tidak ada satupun dari siswa kita yang bermasalah. Kalaupun ada, kita harapkan sudah bisa langsung diselesaikan dengan baik ya, tanpa harus sampai ke satuan pendidikan, cabang dinas, apalagi sampai ke dinas provinsi dan lain-lain. Kita harapkan semuanya kita lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Pelanggaran dan sanksi ya, pemalsuan bukti keikutsertaan pendidikan, misalnya tidak punya KIP tapi memalsukan KIP, menggunakan dokumen yang tidak sesuai, menggunakan dokumen bukti prestasi yang palsu, menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan ya, kemudian melakukan pungutan dikaitkan dengan pendaftaran PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima BOS, melakukan pungutan atau sumbangan yang tidak terkait dengan pelaksanaan PPDB, perpindahan peserta didik dan lain-lain. Itu silakan jika ada, maka pendaftaran sanksi dapat berupa pembatalan hasil penetapan bagi siswa terkait atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas, kepala sekolah, guru, dan atau tenaga pendidikan dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan kunjungi laman disdik.jabarprof.go.id. Oke, sebelum kita lanjutkan, pastikan kamu sudah klik subscribe. Jangan lupa tuliskan komentar kalian dengan menuliskan kelas, absen, dan nama lengkap kamu. Sertakan tujuan sekolah kamu dan alasan kamu melanjutkan ke sekolah itu untuk apa. Semoga apa yang kamu tuliskan di komentar itu menjadi cita-cita yang tercapai bagi kalian semua. Nah, untuk prestasi kejuaraan ya, karena prestasi kejuaraan itu sangat banyak sekali. Ini yang bisa dijadikan acuannya ya. Tentunya ada penskoran masing-masing. Ada kejuaraan secara online atau daring. Kemudian kategori ya, prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai macam perlombaan. Pertama adalah perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya Dinas Pendidikan atau Kemendikbud itu yang sebagai penyelenggaranya. Contoh, OSN, Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, FLS 2N, Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional, Kuis Ki Hajar, lomba motivasi, dan seterusnya. Ini yang penyelenggaranya oleh Kemendikbud.
Kemudian yang kedua itu adalah lomba yang diselenggarakan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada lomba sains, ada lomba teknologi tepat guna, olahraga, kepramukaan, dan lain-lain. Nah, bagaimana penskorannya? Yang pertama adalah tingkat kejuaraan. Oh, ini untuk Kemenag ya. Ini yang dilakukan oleh Kemenag atau Kemendikbud ya. Kalau juara 1 tingkat dunia dan juaranya itu atau kegiatan lombanya adalah tunggal perorangan, maka akan mendapatkan skor 455. Sedangkan kalau bergu itu dapat 445. Itu untuk tingkat dunia. Tingkat Asia 400 untuk yang bergu. Tingkat juara 1 tingkat nasional itu 355. Juara 1 tingkat provinsi kalau tunggal itu 305, kalau bergunya 295. Juara 1 tingkat kabupaten 245, 235. Juara harapan tingkat kabupaten itu 200 dan 190. Ini untuk yang penyelenggaranya adalah Kemendikbud atau Kemenag ya, Kementerian Agama. Nah, bagaimana kalau non Kemendikbud? Kalau non Kemendikbud ya, di luar daripada Kemendikbud ya, itu kalau nasional kayaknya dari kita tidak ada ya. Bisa jadi ini nih juara 1 tingkat provinsi. Kalau tunggal itu poinnya adalah 250. Kalau bergu 240. Juara 1 tingkat kabupaten 190. Yang bergunya adalah 180. Tapi ini juga harus sesuai dengan sekolah tujuan kita. Misalnya kita mempunyai prestasi di bidang musik. Nah, sedangkan sekolah yang tujuan kita itu tidak ada grup musik. Biasanya sekolah tersebut kurang begitu memperhatikan ataupun ini ya, akan lebih bermakna atau akan lebih dibutuhkan ketika di sekolah tujuan itu memang misalnya sekolah musik. Nah, prestasi apapun yang kalian peroleh asal sesuai dengan bidang musik, biasanya kamu akan mudah untuk diterima. Seperti itu ya, mohon disesuaikan. Nah, ini untuk prestasi kejuaraan juga ada yang berjenjang. Berjenjang itu dari tingkat kecamatan, kabupaten, Jawa Barat, dan seterusnya. Kemudian ada prestasi literasi. Nah, prestasi literasi di sini itu adalah WJLRC. Di sekolah kita ada yang namanya Nyalanesia, tetapi itu belum masuk ke dalam prestasi literasi. Kemudian bidang agama ada Hafiz Quran, ada MTQ, ada Qosidah, Nasyid, dakwah. Kemudian untuk non Islam, non Muslimnya ya ada lagu rohani dan lain-lain. Ataupun yang non Muslim ada Katolik, Hindu, dan itu ditentukan atau disesuaikan dan dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kantor atau lembaga keagamaan penyelenggara. Ini ada poinnya tersendiri. Kemudian untuk kemampuan hafiz, kalau jumlahnya itu 3 juz itu setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten atau kota. Kalau 4-6 juz itu setara dengan juara 1 tingkat provinsi. Jumlah 7-10 juz tingkat nasional, 11-30 juz itu sudah setara dengan tingkat internasional. Ya, ini untuk yang mempunyai kemampuan hafiz Quran. Untuk prestasi kejuaraan paskibra bisa bergu, yaitu dalam lomba formasi pengibaran bendera atau lomba ketangkasan baris berbaris, variasi baris berbaris, dan lain-lain ya. Pensekorannya dapat mengikuti ketentuan pensekoran sebagaimana yang
lampir pada standar operasional PPDB. Sertifikat atau piagam telah dilegalisir oleh ketua organisasi Paskibra sesuai tingkat kejuaraan yang dilaksanakan. Jadi ini untuk yang penyelenggaranya adalah memang yang bukan dari sekolah ya, tapi memang dari lembaga ataupun yang berkompeten. Kemudian pensekoran yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, ini juara-juaranya untuk kabupaten, juara 1 itu 245, untuk yang bergunya 235. Ini yang di luar Kemendikbud ya, untuk kabupaten walaupun juara 1 tapi untuk perorangan itu poinnya adalah 70, untuk yang bergunya adalah 60, jadi sangat minim sekali. Untuk kepramukaan ya, ada prestasi pramuka penggalang Garuda, ada juara 1, 2, 3 lomba tingkat 5 nasional, ada partisipasi kegiatan Jambore Dunia, Jambore ASEAN atau Jambore Nasional. Nah, ini ada poin tersendiri ya untuk kepramukaan. Untuk keikutsertaan juara 1 nasional itu setara, makanya kalau kita punya piagam pramuka Garuda itu perorangan ya, itu bisa setara dengan juara 1 nasional skornya. Kalau untuk tingkat juara 2, misalnya juara 2 lomba tingkat 3 kabupaten itu setara dengan juara 2 kota atau kabupaten. Itu saja yang bisa disampaikan mengenai petunjuk teknis PPDB tahun 2023. Mohon dipahami dan kami berharap untuk siswa-siswi dan orang tua itu paham akan sekolah yang akan dituju oleh siswa-siswi kita ya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, silakan, kami siap untuk memberikan jawaban sesuai dengan yang kami ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.